seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Seolah-olah menjadi korban. Kita mengambil sampel 268. Ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume. Kerugian masyarakat itu 99 triliun, hampir 100 triliun. Mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium. Itu adalah beras, bagian beras curah. Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja, supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Kesehatan ini cukup banyak dari imaterial, artinya kita saksikan bahwa ketika tidak sesuai dengan standar, maka tentu banyak efek-efek turunan dari kesehatan. Anda menyaksikan program Rosi. Malam ini saya mengundang Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Mentan, terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama Mbak Rosi. Saya tahu Pak Mentan habis rapat, langsung datang ke studio Menara Kompas. Saya sungguh menghargainya Pak. Terima kasih. Pak, 212 merek beras premium dioplos. Ini bukan angka yang main-main. Kok bisa? Aku saja heran, apalagi Mbak Rosi. Kok bisa? Awalnya itu adalah dari data BPS. Mengatakan bahwa harga di tingkat petani turun, penggilingan turun, tetapi konsumen naik. Ini anomali. Ini yang membuat kecurigaan awal? Ya, pertama. Kedua adalah ada berita bahwasanya supply untuk ke Cipinang itu berkurang. Padahal sesuai BPS, sesuai FAO, ini FAO nih, itu produksi beras meningkat tajam. Dan termasuk Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture, mengatakan produksi Indonesia meningkat tajam. Apalagi kita tidak memiliki cuaca ekstrim tidak ada yang cuaca bisa menyebabkan gagal panen. Betul, dan kita sudah melakukan akselerasi. Kita melakukan intensifikasi, ekstensifikasi. BPS mengatakan produksi ini tertinggi. Sampai Mei itu tertinggi selama 7 tahun. Lah kenapa ada kenaikan harga? Kami mencoba mengecek 1 bulan, hampir 2 bulan. Ngecek seluruh Indonesia. Apa sih yang terjadi? Kenapa harga tiba-tiba naik? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Sorry Pak, jadi Bapak sama sekali itu hanya ingin mengetahui kenapa harga naik? Kenapa harga naik? Tidak ada pernah kepikiran ini oplosan? Enggak kepikiran. Dulu, aku ingat dulu. Periode pertama kami menjadi menteri, itu kalau harga naik, sebentar lagi kita impor. Karena stok kita sedikit. 1 juta, di bawah 1 juta, tidak mungkin. Kalau ada spekulan yang main, kita menekan mereka, ini berbahaya untuk negara. Akhirnya aku cek, seluruh Indonesia, ada 10 provinsi seluruh Indonesia, lumbung makan kita aku cek. Di pasar, apa sih yang terjadi? Kami mengambil sampel 268. Merek. Kemudian kami cek satu persatu di lab. Dan bukan 1 lab, 13 lab. Kenapa? Kami khawatir nanti ada yang komplain dan seterusnya. Kan ini sensitif. Sangat sensitif. Oke, 268 kami cek. 212 tidak sesuai dengan standar. Itu gila sih. Iya. Itu benar. Pak, Bapak tahu nggak itu bikin orang marah? Bukan dia marah, aku yang marah. Karena aku juga marah. Karena aku pernah posisi, maaf, berada di bawah garis kemiskinan hidupku. 36 tahun. Saya bisa merasakan saudara kita
Kalau menengah ke atas, mungkin itu tidak masalah kenaikan harga 1.000. Tetapi yang saudara kita yang miskin, tidak punya rumah, numpang, sewa rumah, apa pernah dipikirkan? Jangan kita ego hidup bernegara. Jadi, sorry Pak ya, gini, saya mau masuk kata oplos sekali lagi Pak. Kenapa oplos ini bisa menjadi sangat menyebalkan, bikin orang marah? Karena ini konsumsi dasar, makanan pokok bangsa Indonesia. Benar. Itu dioplos. Iya. Oke, kita bicara soal kerugian negara yang luar biasa fantastis juga. Tetapi hal pertama yang saya pikirkan ketika ini soal oplosan, ini tidak melulu tentang materi. Tapi bagaimana nasi itu masuk ke perut anak-anak bangsa. Apakah oplosan yang Bapak maksud ini hanya murni mencampur aduk beras murah dengan yang harusnya beras berkualitas, atau memang ada bahan yang membahayakan nyawa? Oh, itu tidak ada. Oke, clear ya di sini ya Pak? Tidak ada. Itu clear. Nah, sekarang yang saya katakan oplos adalah beras curah dicampur kemudian menjadi premium. Tapi ada lagi di atas beras oplos yang maaf, menurut saya nih, ini tidak beradab. Kenapa? Curah langsung dikemas menjadi premium. Curah dikemas menjadi medium. Lah, ini kan selisih harganya sampai 5.000, 3.000, 4.000. Jadi sederhananya begini. Emas, ada kan 24 karat tuh, harganya 1 juta katakanlah. Kemudian 18 karat harganya 600. Nah, ini emas 18 karat ditulis 24 karat. Itulah sederhananya. Oke Pak, sebelum kita masuk ke situ, karena saya sangat concern dan saya rasa banyak ibu-ibu concern soal ini. Sebelum kita masuk soal penipuan dan kejahatan korporasi untuk memperkaya korporasi. Tapi saya ingin sekali lagi mengklarifikasi dari Bapak, kata oplosan di beras ini tidak sampai ke arah yang fatalitas, yaitu membahayakan nyawa anak-anak dan masyarakat Indonesia. Tidak membahayakan kesehatan, tidak membahayakan kesehatan kita, tetapi membahayakan ekonomi. Jadi ini murni tentang kerakusan para pedagang beras, pengusaha beras. Cari keuntungan sebesar-besarnya. Merugikan negara dan juga merugikan konsumen. Saya mau lihat timelinenya Pak ya. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung karena ini gara-gara harga beras, harga gabahnya naik begitu kan. Terus harga gabahnya turun. Kenapa harga beras naik? Kenapa harga berasnya naik? Begitu. Dan kemudian saya ingat 26 Juni Bapak konpres untuk mulai investigasi. 30 Juni di Hari Krida Pertanian Bapak langsung merilis soal ini. Sebenarnya timelinenya agak cukup pendek loh Pak untuk bisa mengetahui bahwa ini langsung dioplos. Pertanyaan saya begini, Bapak kan bukan menteri baru di Kementerian Pertanian. Bapak pernah menjadi Menteri Pertanian sebelumnya. Ini sesuatu yang Bapak sebenarnya tahu tapi dulunya nggak berani. Atau sesuatu yang benar-benar baru untuk Bapak? Kalau dulu saya ini sudah wise, sudah bijak sekarang. Saya jadi orang Sulawesi. Dulu aku langsung segel. Maksudnya di periode pertama? Iya. Ada salah satu PT, masih ada beritanya tuh. PT yang besar, mungkin level terbesar, aku langsung tutup. Kami nggak peduli. Ini untuk kepentingan rakyat. Kalau kami bisa diganti setiap saat. Belum tentu 5 tahun. Kalau reshuffle, kalau kita tidak kinerja baik, bisa diganti. Tapi momentum ini saya gunakan, pena kami yang pegang ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau sekarang, baru sih aku sudah wise. Kalau dulu enggak, tutup. Aku datang tutup segel. Dan sampai sekarang tutup itu perusahaannya. Dulu mereknya juga sama. Oh, Bapak ingin mengatakan bahwa periode pertama pun kalau ada apapun yang terjadi nggak ada urusan, segel. Aku tambah 400 tersangka periode pertama. Bapak ingin klarifikasi. Hanya saja Mbak Rosi nggak pernah tanya. Karena Bapak ingin klarifikasi ini bukan soal dulu nggak berani. Sekarang pun. Kalau aku dapat pasti sesuai kewenangan saya, aku tindak. Pak, jadi soal 212 merek oplosan ini. Ini kan praktek yang
kalaupun katakan ini baru Pak, tapi saya nggak yakin. Jangan-jangan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Bisa jadi. Pak Amran aja yang baru tahu sekarang. Bisa jadi, karena dulu kalau tidak salah 2016-2017. Itu langsung kami segel. Polis lain, kami bersama Pak Kapolri, ayo ini ada tidak sesuai dengan mutu, kualitas barangnya dan seterusnya. Tersangka langsung. Jadi ini tentang campurannya, jadi kualitasnya. Saya urut. Yang pertama adalah kualitas beras curah langsung jadi medium, beras curah langsung jadi premium. Yang kedua adalah dicampur dan segala macam, oplos, kata oplos lah. Ini kan lebih tinggi nih, dioplos kemudian jadi medium dan premium. Dan itu kami gunakan 13 lab. Karena kami sudah hitung, ini sangat sensitif, pasti banyak perlawanan. Kami sudah siapkan datanya, 13 lab di seluruh Indonesia. Jadi kami betul-betul serius untuk menyelesaikan masalah ini. Pak, soal kualitas beras, label kemasan, ya, itu kan ada juga di kementerian. Apakah menurut Bapak mereka tidak menjalankan tugasnya? Kenapa ini bisa ketahuannya oleh Kementerian Pertanian? Itu kan dari produsen, pabrikan, bukan di Kementerian Pertanian. I know, tapi kan ada 4 lembaga yang mengawangi tentang beras ini Pak. Ada Kementerian Pertanian, Bapak yang ngurusin petani dan lain sebagainya. Ada Kementerian Perdagangan yang mengawasi kualitas beras serta label kemasan. Ada Bappenas, ada Bulog. Ya. Kami tupoksinya apa? Produksi kan? Produksi. Kalau misalnya dari 4 lembaga saja untuk hal yang seperti ini masih lolos, kalau introspeksi Bapak di mana? Begini, dunia ini tidak akan pernah kejahatan habis sampai kiamat. Nggak pernah. Kalau ada celah dimanfaatkan dengan baik. Nah, kita harus perketat lagi ke depan. Mungkin secara berkala kita cek dan seterusnya. Ini kita perbaikan terus. Oke. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa apakah karena lalai dan seterusnya. Kita perbaikan terus menerus. Nanti pengganti saya memperbaiki lagi. Saya tidak terlalu yakin dengan kata lalai Pak. Publik rasanya lebih merasa ini memang dibiarkan. Apalagi Bapak mengatakan kita harus bereskan mafia-mafia yang bergerak di sektor pangan. Tidak boleh kita biarkan. Mafia itu tidak sendirian. Kalau aku kemarin sih pas buka saninya apa fotonya itu beda banget sama rasanya berasnya itu. Kayak beras biasa gitu loh. Padahal harga premium? Iya, harganya padahal harga 78 itu. Cuma rasanya beda banget. Nyoba gitu, kok beda gitu loh. Masih enakan yang harga 17 ku ini. Oh, itu sangat merugikan rakyat kecil juga ya kan. Bagi kita itu benar-benar merugikan. Udah harga mahal, beras dioplos, ya kan. Seharusnya pemerintah tahu dong, ya kan. Beras yang mahal harus yang asli dong, jangan dioplos, ya kan. Itu sangat merugikan rakyat kecil. Ya sangat dirugikan. Soalnya kita beli yang inginnya kualitas yang bagus, harga mahal, seharusnya dapat bagus. Kenapa kok ada oplosan gitu loh, sangat dirugikan. Itu kecewa sekali loh. Ini kan pedagang kecil bukan yang besar. Kalau nanti saya jual kan kulane enggak tahu. Lah yang beli itu nuduh saya, kan saya yang enggak enak sama yang beli sedikit-sedikit itu. Sini kan pengecer bukan closer. Sejumlah perusahaan besar terindikasi terlibat pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah. Ini semua juga terkait dengan mafia beras. Siapakah yang jadi mafia beras selama ini? Saya bersama Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Mentan, mafia, Bapak juga sudah menyebut soal mafia dan kita harus berantas. Mengutip kata Pak Presiden, ya oke, silakan Pak. Bapak Presiden perintahkan, pertama, berantas korupsi dan mafia. Tegas itu. Yang kedua, tingkatkan produksi pangan. Itu menjadi vital. Tidak ada pangan, negara bisa bermasalah. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Oke. Waktu Bapak di Cipinang Marah, yang Bapak melihat ada 10.000 ton
Ya. Yang keluar 11.000. 11.000 ton yang keluar secara diam-diam, tapi Bapak bisa tahu itu bagian dari mafia beras? Saya tidak bisa mengatakan mafia, tapi itu tidak benar. Tidak benar data itu. Awalnya kami curiga karena tiba-tiba mengatakan tidak ada supply ke Cipinang, turun dan seterusnya. Kok tiba-tiba turun padahal produksi naik. Begitu kami cek data 5 tahun, harian, kami cek subuh-subuh, aku dapatkan data 11.000 keluar satu hari. Itu tidak mungkin. Kan itu ribuan mobil harus masuk, kan pasti tidak muat. Nah, selama 5 tahun keluar maksimal 3.000 per hari. Panen puncak itu 3.000, 1.000 sampai 3.000. Lah kenapa 11? Dari sini kami lacak apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kami temukan 12 merek itu. Cek seluruh Indonesia, bukan Cipinang saja. Seluruh Indonesia kami cek. Kami ingin tahu seperti apa sih tata kelola perberasan kita. Dan yang Bapak temukan? Kami temukan 86% tidak sesuai standar. Ada volumenya kurang, ada kualitasnya kurang, ada tidak sesuai standar, dioplos dan seterusnya. Berarti satu, secara tidak wajar ada distribusi belasan ribu ton beras. Ya, tidak wajar dong. Tidak wajar. Tidak Kalau wajar. itu tidak wajar, sudah ya pasti. Kan? Tidak mungkin. Ya. Jadi, tapi satu hari. Dalam satu hari. Itu tidak mungkin. Satu terjadi. itu kemudian Bapak mendapatkan temuan oplosan. Tetapi itu juga bisa menjadi praktek sehari-hari di mana itu buat menjadikan penimbunan dan kemudian dianggap menjadi kelangkaan beras dan kemudian menjadi alasan untuk impor. Betul. Dulu seperti itu. Tapi sekarang adalah momentum yang sangat baik untuk memperbaiki tata kelola perberasan Indonesia. Kenapa? Stok kita banyak. 4,2 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Tidak mungkin spekulan bisa main. Kenapa? Beras kita dulunya itu maksimal 1 juta, 1 juta lebih, 2 juta itu jarang. Sekarang 4 juta. Saya mendengar waktu Bapak bersama Komisi 4 juga mengatakan berani mengatakan temuan ini atau merilis temuan ini karena stok pangan kita sepanjang sejarah tertinggi. Kalau enggak berani. Kenapa? Apa yang membuat Bapak itu bisa berbahaya. Goncangan politik. Iya, pangan. Kalau pangan bermasalah, ini republik ini bermasalah. Ini vital, sangat vital. Karena Bapak takut spekulan mafia beras itu akan fight back dan membuat kelangkaan pangan sehingga nggak berani. Jadi ketika Bapak merilis kontroversi ini atau isu kejahatan korporasi seperti ini, Bapak nggak terlalu khawatir karena toh beras kita, cadangan beras kita besar. Kita sudah sekarang salurkan beras 360.000 ton, ditambah 1,3 juta ton, mulai besok kami seluruhkan seluruh Indonesia beras murah. Jadi nggak masalah. Ini paralel kita lakukan. Pak Mentan, jadi siapa mafia beras? Ya nanti APH menentukan. Tetapi kalau di bawah kewenangan saya, contoh pupuk kemarin, minyak goreng, pupuk, ada yang terlibat dari Kementerian Pertanian. Aku pecat dan aku kirim, sekarang tersangka. Nama-nama perusahaan yang Bapak rilis itu bukan nama perusahaan kaleng-kaleng. Mereka nama-nama perusahaan besar. Yang kami sampaikan 212 itu kami sampaikan ke kepolisian. Silahkan cek di kepolisian yang diperiksa, itu pasti keluar satu-satu nanti. Sekarang yang keluar baru, kalau tidak salah baru 10, 26 merek. Nanti keluarnya di sana. Pertanyaan saya, apakah mereka juga terindikasi sebagai mafia beras? Yang menentukan nanti adalah penegak hukum. Kalau kewenangan di bawah saya, aku beresin. Paham. Tapi kami kirim ke penegak hukum. Paham, tapi Pak Mentan yang sudah binder dan mengerjakan ini sejak lama, tahu persis, Bapak ada di lapangan. Bapak tahu dong sebenarnya siapa yang bermain dalam praktek-praktek mafia beras. Yang bermain beras aku tahu. Oke, tetapi yang menentukan nanti siapa salah, siapa benar, itu ada di pengadilan. Kemudian polisi memeriksa, mengecek sampai ke akar-akarnya. Tapi kami temukan fakta, ini kewenangan saya. Kami koordinasi dengan Pak Menko, kemudian Menteri Perdagangan, kami temukan fakta bahwa beras yang diterima masyarakat itu adalah tidak sesuai dengan harga diberikan dan kualitas diberikan. Premium tapi bukan premium. Itu kewenangan saya dan saya katakan
ini 86% tidak sesuai. Itu kewenangan saya. Pak Mentan, Bapak menulis surat ke APH, Aparat Penegak Hukum, melaporkan fakta yang didapat oleh Kementerian Pertanian dengan laboratorium yang independen dan beragam untuk mengecek supaya kualitas penelitiannya ini berjalan dengan imparsial dan dapat dipertanggungjawabkan. Gimana cara, kan gini Pak, Menteri Pertanian sudah merilis soal oplos beras premium, ya, dan itu sudah membuat masyarakat marah. Dan saya ingin mengatakan, jangan sampai surat itu hanya menjadi macan kertas. Apa yang Bapak juga bilang, ini mari kita lawan praktek mafia. Jangan cuma garang di depan jadi macan kertas, tapi nggak ada. Semuanya nanti kemudian lupa dan business as usual. Kami sudah 7 tahun di kabinet. Periode pertama 400 tersangka. Dulu ada perusahaan besar, itu ditutup. Dan kami langsung datang. Bersama Pak Kapolri, segel. Baru-baru ini, jangankan orang luar, anak kandungku adalah pegawai Kementerian Pertanian. Aku pecat tersangka direktur. Sudah 2-3 tersangka. Aku pecat, aku copot. Selama dibawa kewenangan saya, aku beresin. Aku nggak mau tahu dia siapa, di belakangnya siapa. Nah setelah itu kalau ini beras, begitu kami temukan fakta seperti ini, seperti sebelumnya aku kirim ke Pak Kapolri langsung, ke Satgas Pangan, tanggal 10 baru-baru ini, langsung ditindaklanjuti, diperiksa. Itu diperiksa 26, dan tadi malam laporannya akan diperiksa lagi 40-an. Pak Mentan, saya juga ingin memberikan ruang untuk penjelasan bagi korporasi yang diperiksa. Saya mau masuk dulu penjelasan dari kuasa hukum PT Blitang Panen Raya. Kita dengarkan dulu ya Pak Mentan. Temuan Mentan itu kita apresiasi, tapi yang kita sesalkan, ketemuan Mentan itu kan sudah di hilir, bukan di hulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya di hilir, perlu kita sepakati bersama, kita selidiki bersama gitu. Jadi kami merasa juga sedikit terganggu seperti itu, karena ini di hilir seperti itu. Sampai saat ini dalam pemeriksaan kita belum jatuhkan sanksi atau ditemukan hal-hal seperti itu. Cuman dalam sampel pemeriksaan perusahaan kita termasuk dari salah satu yang harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kita berani seperti itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Apa penjelasan Bapak? Jadi memang kami di hilir, di hulu hilir terserah kami. Pemerintah harus mengawasi. Pemerintah harus mengawasi dari hulu hilir di mana saja. Yang terpenting, mau hulu mau hilir, yang terpenting ini salah. Ya. Apalagi kalau labelnya adalah label premium, perusahaan padahal itu. Premium, medium, padahal ini adalah curah. Ini oleh karena itu kami periksa, bukan kata saya. 13 live ini kami ambil datanya, kemudian ini kami kirim ke penegak hukum. Di sana diuji siapa yang salah. Apakah ini salah atau tidak? Tidak mungkin labnya salah. Dan mungkin Mbak Rosi bisa lihat di pasar. Dari media tadi aku baca. Beberapa pedagang mengaku. Iya kan? Ada berita beberapa media muat. Pak. Jadi bukan persoalan hilir, hulu, dimanapun di Republik ini tidak boleh melanggar regulasi yang ditentukan pemerintah, apalagi sektor yang vital, termasuk pangan. Pangan ini vital. Termasuk juga ada perusahaan dari BUMD Pemprov Jakarta. Dan di situ dikatakan kami sudah ada pengujian mutu dan melalui quality control di laboratorium selalu ada uji periodik sesuai dengan kelasnya. Memang hak setiap orang untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri. Tapi yang saya ingin tangkap dari penjelasan mereka adalah mereka merasa mereka sudah bertanggung jawab dengan hasilnya dan secara periodik juga ada uji laboratorium. Jadi mereka melihat nggak mungkin
beras mereka itu oplos? Mbak Rosi sederhana. Pernah nggak Mbak Rosi melihat orang yang sekalipun sudah terdakwa, bahkan sudah dipenjara, ngaku bahwa salah? Sederhana banget. Dan jangan dibatasi pemerintah memeriksa. Mau di hulu, mau di hilir, kita periksa. Ini keselamatan. Ini masalah negara. Bukan urusan pribadi saya. Jadi ini harus dicek semua. Kemudian ada katakanlah, kami tidak melihat. Mau BUMN, mau swasta, mau raksasa, mau kecil. Ini aku tidak peduli dengan itu. Kami lihat berasnya. Objeknya aku cek. Ini bermasalah, menyusahkan orang kecil, orang miskin. Aku ini punya pengalaman miskin 36 tahun. Dan aku pernah merasakan itu. Oke. Tahu Mbak Rosi, satu hal. Aku pernah makan beras dicampur dengan pisang. Waktu SD. Karena beras mahal. Itu tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an. Tahun 80-an. Jadi aku bisa merasakan apa dirasakan masyarakat. Aku siap segala risiko membela orang miskin. Pak Mentan, dengan seluruh pengalaman pahit di masa kecil, di masa muda, Pak Mentan di forum di Rosi ini mengatakan akan siap membela orang kecil. Tapi pertanyaan saya, Bapak sekarang sudah memegang semua otoritas yang ada sebagai Menteri Pertanian. Benar komit atau sekedar pencitraan? Harga 13, jualnya 14, sekarang 14, jualnya 15. Bu, kenaikan ini terjadi sejak kapan? 2 minggu yang lalu. Katanya enggak panen gitu loh, enggak ada panen. Oh, enggak ada panen. Di petani enggak ada panen, harga naik. Harganya kok naik terus ya, dari sana ya naik gitu. Kira-kira tahu nggak alasannya apa? Kurang tahu. Nggak tahu Iba. Mungkin ya. Dari sananya ya apa naik dari petaninya mungkin ya. Supaya segera diturunkan. Itu sih Om, ada ongkos kirimnya kan naik gitu. Jadi ya ini ya yang ambil juga di ini kan. Berarti harganya ikut naik iya, gitu ya. Ikut naik. Gitu. Padahal kan stok beras kan aslinya melimpah, tapi naik gitu. Iya. Saya masih bersama Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Andi, mengulang pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Yeah. Bapak terkenal belak-belakan, gagah berani untuk melawan gitu. Bahkan Bapak selalu bilang saya pernah mau disuap berapa 500 miliar atau apa dan saya tolak. Dan ada pertanyaan, beneran nggak sih ini? Atau Bapak sebenarnya memang sedang lagi pencitraan? Yang mengatakan itu jangan-jangan tidak baca media ya? Atau baru bangun tidur? Coba cek. Apa pencitraan kalau mau menjarakan orang? Aku penjarakan orang nih. Dulu 400 tersangka. Baru-baru ini 20 tersangka minyak goreng, pupuk palsu. Itu tahu nggak satu orang saja di penjara itu tanggung jawabnya gimana? Bapak ingin mengatakan bahwa apa yang Bapak katakan Bapak eksekusi langsung. Dan ini bukan kemarin. Cuma ngomong aja. Aku bukan kemarin kan. Jangan-jangan orang baru, orang asing datang ke Indonesia yang Mbak Rosi sampaikan pencitraan. Atau tidak baca media, mungkin. Ini bukan kemarin, 2014 kami jadi menteri. Demosi mutasi di internal Kementerian Pertanian itu 1.500. Pernah aku copot 2 kali, satu kantor pejabatnya. Dirjen, Sesdit, Eselon 2 habis. 2 kali. Ada nggak pernah terjadi dengar seperti itu? Kemudian aku antar anak kandungku masuk penjara. Tanda petik anak kandung saya, staf saya di pegawai saya. Aku tuh kalau sebagai manusia, aku tidak tega. Mbak Rosi tahu nggak? Aku lakukan ketegasan ini, kadang aku nangis kalau pulang. Ini orang sudah bekerja 30 tahun. Ini baru-baru 27 miliar minta fee. Aku tersangkakan, kirim ke polisi, polisi yang tersangkakan, tapi aku kirim, nih buktinya. Jadi kurang apa? Mungkin baru bangun tidur yang bilang itu, sampaikan dia Mbak Rosi, mungkin baru bangun tidur tadi langsung mimpi tiba-tiba mengatakan pencitraan, suruh datang ke saya. Pak Menteri, kan saya pernah
mendengar cerita langsung itu dikatakan kepada saya seorang menteri di era dulu. Ya dia termasuk di kementerian yang juga sedikit banyak berurusan dengan tata kelola pangan. Ya. Ya beras lah. Ya. Dan dia kemudian memang mau ya itu berhadapan dengan satu nama yang selama ini dikenal dengan mafia beras. Dicopot tuh dari kabinet. Ulangi siapa tuh? Oh gini, menteri Ada ulangi. menteri. Oke. Nah, ini pertanyaan saya untuk kan Bapak nggak mau dibilang pencitraan nih, karena Bapak dengan seluruh pengalaman hidup Bapak tahu rasanya menjadi orang miskin. Kemudian dicopot? Enggak, jadi dan kemudian Bapak mengatakan saya tidak hanya sekedar kalau meminjam istilahnya Pak Presiden Prabowo nggak sekedar omon-omon. Apa yang Bapak katakan Bapak lakukan. Tetapi ngomong soal mafia beras ini ada pengalaman seorang menteri pernah cerita pada saya berhadapan-hadapan yang dia mau mengeksekusi seorang nama mafia beras dicopot dari kabinet. Mbak Rosi, copot terlalu rendah. Risiko tertinggi hidup itu mati. Nggak ada artinya itu copot. Setiap detik adalah takdir. Masa takdir bisa tertukar? Enggak, aku nggak peduli itu. Kalau kita masih pertimbangkan itu, tidak akan pernah bekerja dengan baik. Itu sudah pasti. Kalau Anda lebih mencintai kursimu daripada kebenaran, selesai. Jangan cerita banyak. Cuman kan Bapak bisa maksud saya begini, saya tidak meragukan komitmen atau keberanian Bapak, bukan itu. Tetapi saya juga merasa bahwa saya juga yakin sebagai seorang profesional bagaimanapun juga political power itu dibutuhkan. Kalau Bapak juga nggak di-backup oleh Presiden, nggak mungkin dong Bapak berani ini. Artinya Presiden juga memberikan lampu hijau. Silakan Mentan, lakukan apapun yang Anda lakukan. Bukan lampu hijau, perintah. Aku jalankan. Bapak Presiden luar biasa, secara tegas. Kemarin mafia mafia pupuk, aku berani katakan mafia. Kenapa? Kami periksa di lab, ternyata kosong, tersangka. Aku lapor Bapak, Pak ada gini, lanjutkan. Bapak Presiden mengatakan lanjutkan. Apakah di antara 212 nama perusahaan-perusahaan itu termasuk juga ada nama-nama perusahaan besar, Bapak belum berani mengatakan bahwa mereka terindikasi mafia beras? Ini kan masih berproses Mbak Rosi. Sekarang ini yang saya katakan pupuk kemarin, kan baru saja ini pupuk. Pupuk yang pupuk palsu. Kemudian ada yang speknya hanya 70%. Ini tersangka ada minyak goreng. Tersangka, ini kan baru. Ini tahun 2025. Kami lapor Bapak. Bapak katakan, lanjutkan. Kami lanjutkan. Bicara soal seperti ini Pak, apakah memang soal pengoplosan beras ini murni kejahatan, penipuan yang dilakukan oleh korporasi swasta atau sesungguhnya pemerintah juga membuka celah untuk kejahatan ini? Nanti ditentukan di penegak hukum. Yang saya bisa katakan ini tidak sesuai standar, titik. Kenapa? Bapak tidak ingin memberikan penilaian kepada sesama kolega di kabinet? Enggak. Yang kami dibawa kewenangan kami bisa komentari. Ada saya pecat. Kemudian sekarang ada tersangka dibawa di Kementerian Pertanian, ada kami turunkan pangkatnya, ada kami mutasi. Ini baru 10 bulan nih. Kemudian pegawai kami ada juga kami beri sanksi, juga tersangka, bahkan DPO. Jadi aku harus bahas di kewenangan saya. Kalau membahas di kewenangan orang, itu namanya omon-omon. Coba bawa di Mbak Rosi bawa kewenangan di saya, Kementerian Pertanian yang Mbak Rosi tanyakan. Beres itu semua pertanyaannya. Atau mau Mbak Rosi pindahkan sini, saya tak selesaikan. Pak Mentan merasa yakin dengan langkah Pak Mentan ini Bapak bisa membereskan tata niaga beras? Saya tidak lakukan kalau saya tidak yakin. Harus kita bekerja itu hakul yakin. Kalau ada keraguan, itu pasti tidak beres. Kalau ada keraguan atau kita bagian dari masalah, itu. Ketua Komisi 4 Ibu Titi Soeharto mengatakan
semua yang main seperti ini harus dikasih efek jera. Efek jera seperti apa yang menurut Pak Mentan paling pantas? Karena saya sempat baca di media Bapak bilang ini, ya mereka mengakui lalu menarik peredarannya. Terus kalau tidak salah ada kalimat yang mereka sudah bertobat. Bukan dari saya. Bukan dari Anda ya, tapi... Ya, coba cek. Nah, intinya... Dari lembaga lain. Nah, Kak, ketika mereka sudah mengakui dan menarik peredaran stok berasnya, apakah bagi seorang Mentan itu cukup? Atau harus ada efek jera yang lebih setimpal? Kalau saya, aku setuju dengan Ibu Ketua. Efek jera? Ya, setimpal. Efek jera itu apa? Pidana atau tutup? Apapun keputusan penegak hukum, kami harus apresiasi karena mereka sudah kerja. Yang tahu detail nanti ke penegak hukum. Hukuman berat, sedang, ringan ke penegak hukum. Tapi kalau ikuti rasa, bukan rasionalis kita, rasa, ya hukum berat. Ini rasa ya, ini subjektivitas saya. Karena saya membayangkan saudara kita yang berada pada garis kemiskinan. Saudara kita yang tidak mampu. Jangan membayangkan bahwa posisi sama Mbak Rosi dengan saya. Iya, makanya rasanya Bapak itu harusnya mereka... Efek jera. Efek jera itu apa? Ya, kenapa nggak Bapak langsung bilang, ya udah tutup, cabut izinnya. Kenapa tidak Bapak langsung selugas itu? Saya tanya Mbak Rosi, apa ada di kewenangan saya? Tapi bukankah sebagai Menteri Pertanian Bapak yang sudah... Bukan, yang mencabut-cabut kewenangan saya. I know itu bukan kewenangan Bapak, Ya, tapi selesai, tidakkah tanya Bapak nanti, bisa panggil, menyambungkan suara itu kepada aparat penegak hukum? Mbak Rosi panggil lagi rekomendasi. nanti yang punya kewenangan. Jadi jangan Mbak Rosi cuma panggilnya Menteri Pertanian karena Menteri Pertanian orang baik. Ya panggil dong semua yang terkait ini, panggil, undang satu-satu ke sini, pasti mau. Tapi kalau untuk Bapak sendiri sebagai Roso untuk memberikan efek jera, harusnya perusahaan-perusahaan seperti itu ya tutup, betul nggak? Ya, saya kira nanti Anda panggil sini Mbak Rosi, tanya tentang kewenangannya. Ini tidak pas. Pertanyaannya Mbak Rosi, kalau Mbak Rosi tanya jenis varietas, kemudian yang dia oplos, kemudian kualitas, itu di Kementerian Pertanian. Mutlak itu tahu sebagai menteri. Iya. Nah, jadi nanti Mbak Rosi, supaya Mbak Rosi... Setuju nggak dengan rasa keadilan bahwa kalau sudah jelas-jelas... Rasa saya? Ya. Setuju. Baik, tutup. Yes, cabut izinnya. Pokoknya apa gini. Saya ulangi ya. Apa yang dikatakan Bu Titi aku setuju. Memberikan efek jera. Kalau subjektivitas saya beri hukuman setimpal. Ini subjektivitas saya. Tapi bukan domain saya. Saya ini Menteri Pertanian. Jangan-jangan Mbak Rosi salah. Ini bukan APH yang Mbak Rosi tanya. Nanti panggil juga. Mau nggak lengkap? Saran, boleh kan aku beri saran? Pak Mentan kan sepertinya sama nih Rosonya dengan rasa yang dialami dirasakan oleh masyarakat. Nggak, marah loh. Boleh nggak aku beri saran? Beras dioplos itu kan kurang. Itu kan kebangetan Pak. Tapi masa perusahaan rasa yang subjektivitas saya belum tentu sesuai dengan realita penyidikan. Belum tentu. Nah, saran saya, Mbak Rosi, saran saya, Menteri Pertanian sudah. Yang Mbak Rosi tanyakan, panggil lagi orangnya. Sempurna nanti. Kompas ini, Mbak Rosi sempurna nanti jawaban yang Anda dapat. Tapi kalau satu orang, saya saja, menanyakan seluruhnya, itu nanti bisa aku omon-omon. Kita kan tidak boleh omon-omon. Intinya publik ingin melihat komitmen, efek jera bagi perusahaan yang rakus, tamat, menipu dengan cara mengoplos beras tidak sesuai dengan kualitas, ukurannya, kemasannya sesuai dengan apa yang tertera. Yang harusnya beras itu untuk masyarakat miskin, tapi mereka oplos untuk dijadikan beras harga premium. Itu mereka Satu kata dari saya, biadab, subjektivitas saya. Saya masih bersama Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Andi, kita sudah di bagian terakhir. Bapak ada kabar yang menggembirakan, Bapak juga bangga karena harga pasokan beras kita melimpah. Tadi Bapak juga sudah mengatakan 4,2 juta kalau nggak salah ya Pak ya. Ton, dan itu sepanjang sejarah baru terjadi. Bahkan ini yang membuat Bapak cukup berani untuk merilis satu isu yang sangat kontroversial. Tapi yang juga terjadi pada masyarakat Indonesia, katanya stok beras melimpah. Tapi kenapa harga berasnya mahal? Ya, yang tadi ini
hasil lab ini tadi. Dinaikin sampai selisih 5.000, 3.000 per kilo. Jadi semuanya berkelindan ya? Iya. Nah, moga-moga ke depan, insya Allah ini bisa selesai. Kalau ini selesai, tahu nggak Mbak Rosi, ini bisa mengangkat daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi. Penyumbang inflasi terbesar adalah beras. Dan kita terkenal bahwa inflasi kita termasuk terbaik dunia. Kemudian mengangkat kesejahteraan petani. Mimpi kami adalah petani bahagia, konsumen tersenyum, tapi pedagangnya untung, jangan ada serakah. Biar republik ini kita nikmati, kemerdekaan ini kita nikmati bersama. Itu mimpi kami. Pak, ada Satgas Pangan, ada Polri, ada TNI. Ya. Saya ingin Bapak juga menjawab pertanyaan yang 4 lembaga saja mengawangi atau menjaga soal beras ini selalu masih membuka celah untuk kejahatan. Mengapa masih dibutuhkan Polri dan TNI? Aku balik aja, negara mana yang tidak ada kejahatan? Ada nggak di dunia? Sederhana kan? Kejahatan ini tidak akan pernah berakhir sampai kiamat. Tapi menurut Bapak, kecuali di akhirat enggak. Fungsi Polri TNI? Kalau TNI kemarin itu untuk Pak Dia membantu, PPL kita hanya separuh dari kebutuhan. Dan ingat ada Impres 11 Maret 2011. Kalau tidak salah, manakala terjadi iklim ekstrim seperti tahun lalu, 2 tahun lalu, sekarang ini baru kita napas, itu TNI wajib ikut membantu pangan. Itu wajib, bukan sunnah. Yang kedua, PPL kita hanya 50% dari kebutuhan. Hanya 37.000. Kebutuhan kita 80.000 lebih. Jadi, nah, TNI, bukan TNI, Babinsa. Kan TNI banyak bidang nih. Ini Babinsa, khusus Babinsa saja di lapangan, Babinsa Kepala Desa kolaborasi dengan PPL. Dan itu ada dalam Impres. Itu wajib membantu kondisi, kondisi iklim ekstrim. Ingat, masa pangan terganggu, pertahanan terganggu. Oke, baik. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Tidak ada negara bisa bertahan kalau pangan bermasalah. Baik. Kalau krisis ekonomi, krisis kesehatan itu masih bisa kita selesaikan. Krisis pangan melompat krisis politik, tidak ada yang mampu mengamankan kalau perut yang berbicara. Jika itu menjadi objektivitasnya, saat ini mungkin itu masih bisa diterima karena membutuhkan semua elemen masyarakat untuk memastikan ketahanan pangan. Ya. Tapi pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup Pak, ini adalah hari Kamis tanggal 17 Juli. Ya. Kapan harga beras akan turun? Tadi ini ada kabar baik. Hari ini? Hari ini. Kamis 17 Juli. Baru kami baca beras premium medium, beberapa produsen menyurat turun Rp1.000 per kemasan. Tapi kami harapkan seluruh beras premium, medium, sesuai dengan kualitas, volume, dan harga. Itu harus sinkron. Itu nggak boleh lagi kemasannya melampaui premium, harga eceran tertinggi. Dan eceran harga tertinggi, benar. Kemudian premium, tetapi isinya adalah beras campuran oplos atau beras curah. Bapak ingin mengatakan bahwa hari ini Kamis 17 Juli 2025 di program Rosi tidak boleh ada lagi dan tidak akan ada lagi terjadi beras oplos dan tidak ada lagi kenaikan harga di luar harga eceran tertinggi. Itu keinginan saya sehingga lakukan semua ini. Demi rakyat Indonesia, demi merah putih, agar Indonesia emas kita capai nantinya dalam waktu singkat. Harapan Bapak, tapi sebagai Menteri Pertanian. Harapan Mbak Rosi juga. Harapan kita semua. Dan betul. kami menitipkan harapan itu pada Pak Menteri Pertanian. Insya Allah. Jadi apakah hari ini kita bisa melihat harapan itu terwujud di tangan Pak Amran? Hari ini kelihatan ada tanda-tanda
karena kami kaget tiba-tiba ada surat, kami terima ada 2 surat perusahaan yang termasuk dari 212 itu, mereknya mungkin ada 10, itu minta harga sesuai standar, jangan di atas HET, bahkan yang menarik di bawah HET Rp1.000. Terima kasih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, senang bisa ada di Rosi. Saya sangat menghargai. Terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih juga telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.